Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak semua? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah anak-anak hadir semua? Baik, jika ada yang sakit semoga segera disembuhkan supaya minggu depan bisa masuk. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, jadi sebelumnya, apakah ada yang tahu teks prosedur itu apa? Oh, tidak ya. Nah, nanti kita akan belajar ya tentang teks prosedur. Nah, jadi untuk pengertian teks prosedur diantaranya yaitu jenis teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Itu tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami cara melakukan kegiatan secara tepat dan berurutan seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri teks prosedurnya diantaranya yang pertama yaitu berisi langkah-langkah. Nah, terdapat tahapan yang harus diikuti. Nah, yang kedua yaitu menggunakan tata kerja perintah seperti masukkan atau aduk adonan atau potong dan tambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung konjungsi. Contohnya yang pertama yaitu kedua atau lalu. Nah, yang keempat yaitu menggunakan batasan atau takaran. Contohnya 500 gram tepung atau 2 liter air seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan seperti pastikan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Nah, teks yang berisi 2 hingga 4 langkah saja. Contohnya cara menyalakan kompor seperti itu, yang sedikit ya langkah-langkahnya. Dan yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks yang berisi banyak langkah dan tahapan yang terperinci. Contoh, cara membuat pizza seperti itu, yang rumit. Nah, yang ketiga teks prosedur protokol. Nah, teks yang langkah-langkahnya bisa diubah atau tidak harus berurutan, tetapi hasilnya tetap sama gitu. Seperti cara membuat mie yang jika bumbunya dimasukkan terlebih dahulu atau terakhir, hasilnya tidak akan berubah, itu rasanya juga tetap sama. Dan selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Nah, jadi diantaranya yang pertama ada tujuan. Jadi bagian ini tuh berisi pengantar atau maksud dari teks prosedur yang dibuat. Biasanya tujuan ini terletak di awal teks dan dapat berupa judul atau paragraf pembuka. Contohnya cara membuat nasi goreng seperti itu tujuannya. Dan yang kedua bahan dan alat. Nah, bagian ini tuh mencantumkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur, seperti bagian berupa daftar atau paragraf seperti itu. Dan yang ketiga itu langkah-langkah. Nah, bagian ini adalah inti dari teks prosedur.
yang berisi langkah urutan kegiatan yang harus dilakukan secara terperinci. Nah, dan berurutan langkah-langkah ini dapat disajikan dalam bentuk poin-poin atau paragraf yang dinomori seperti itu. Nah, di sini Bapak akan memberikan anak-anak contoh teks prosedur untuk nanti dikerjakannya. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Bapak akan memecah kelompok menjadi 5. Baik, silakan anak-anak untuk duduk sesuai kelompok masing-masing. Nah, jika sudah, Bapak akan memberikan waktu untuk mengisi jawaban sekitar 2 menit saja ya, cukup. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, jika sudah selesai semua, silakan. Apakah ada satu kelompok yang mau mempresentasikan jawabannya? Oh baik, silakan. Bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan mengetes anak-anak semua tentang pemahaman pembelajaran hari ini, dan Bapak akan mengirim link di grup kelas ya. Silakan buka gawai anak-anak semua. Baik, silakan mengerjakan. Apakah anak-anak sudah selesai? Nah, sebelumnya apakah di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Tidak ada ya. Baik, biar Bapak saja yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, teks prosedur yaitu memudahkan kita melakukan sesuatu secara benar dengan mengenali struktur dan kebahasanya. Kita memahami serta menyusun teks prosedur secara tepat seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk pembelajaran yang berbeda. Terima kasih semuanya.